Chapter 34. MACD. Bayi tampan itu begitu nyaman dalam gendongan Nareta. Kaivan yang melihatnya pun tersenyum bahagia. Entah harus dengan apa aku berterima kasih pada wanita yang dengan tulus mau mengandung dan melahirkan penerusku. Gejolak rasa bahagia tak dapat aku rangkai dengan kata-kata. Kulihat Nareta begitu menyayangi Gala, dengan tak ada rasa benci sedikit pun pada hati wanita itu, padahal aku sudah merusak rumah tangganya dan memperkaosnya. Entah terbuat dari apa hati wanita itu. Jujur saja, aku iri pada Din yang lebih dulu bisa bersanding dengan Nareta. Wanita cantik dan juga baik hati, bagiku dia bagaikan malaikat tak bersayap yang bisa menggetarkan jiwaku. Kulihat senyumnya terus merekah di wajahnya yang cantik. Siapapun yang akan melihatnya pasti akan terpesona. Aku hanya berharap jika nanti Nareta mau menerima pinanganku, aku berjanji akan menjadikan dirinya satu-satunya ratu di hatiku dan tak akan pernah aku menyakitinya. Dan jikapun dirinya menolakku, tak apa aku tak akan memaksa. Mungkin aku juga tak akan berniat menikah dengan siapapun. Aku pernah dengar suatu pepatah yang mengatakan, jika tidak denganmu, maka tidak dengan siapapun. Dan, ya, itulah yang aku rasakan. Om, Tante, terima kasih sudah bantu jaga Gala saat kami pergi. Ucap Kaivan tulus. Tak apa nak, Gala juga cucu kami. Iya kan Pah? Jawab Mama Tessa. Papa Anggara mengangguk membenarkan ucapan Mama Tessa. Nar, panggil Kaivan yang menatap Nareta sedang asyik menimang baby Gala. Ya mas. Sahut Nareta tanpa mengalihkan pandangannya dari baby Gala. Mau ikut pulang ke penthouse? Nareta menggeleng pelan, aku mau ikut mama sama papa aja. Mulai hari ini aku kembali tinggal dengan orang tuaku. Ujarnya. Kaivan mendesis kecewa, dirinya berharap Nareta mau tinggal bersama dengannya di penthouse. Mas Kai gak usah khawatir, meskipun aku membawa Gala untuk tinggal bersamaku. Aku tak akan melarang Mas Kai untuk selalu bertemu dengan Gala kapanpun Mas Kai mau. Kata Nareta seakan tahu kekecewaan Kaivan. Yang dikatakan benar, nak Kaivan boleh berkunjung ke rumah jika ingin bertemu dengan Gala. Dan pintu rumah Om dan Tante selalu terbuka buat nak Kaivan. Ujar Mama Tessa lembut. Kaivan tersenyum tipis, sejenak dia bisa merasakan jika kebaikan dan ketulusan hati Nareta ternyata menurun dari Mama Tessa. Papa Anggara sangat beruntung bisa memiliki istri secantik dan sebaik Mama Tessa. Terima kasih Om, Tante. Ucap Kaivan. Bagaikan keluarga yang harmonis, siapa yang melihatnya pasti akan berpikir jika Kaivan dan Nareta adalah sepasang suami istri yang tengah berbahagia karena kelahiran putra mereka. Apalagi dengan posisi Kaivan memeluk erat pinggang Nareta yang sedang menggendong baby Gala, dan sebelah tangannya membawa tas berisi perlengkapan putranya. Sudah cocok disebut suami sayang istri. Sepanjang lorong rumah sakit banyak pasang mata menatap ke arah mereka. Tapi keduanya seolah tak memperdulikan hal itu, toh mereka juga tidak merugikan siapapun. Tadi saat mereka hendak pulang, tiba-tiba Papa Anggara mendapat telepon dari asistennya jika ada meeting dadakan di kantor. Alhasil Papa Anggara dan Mama Tessa berpamitan untuk pulang duluan, mau tidak mau Nareta terpaksa diantar oleh Kaivan. Kaivan membukakan pintu mobil untuk Nareta, setelah memastikan wanitanya duduk dengan nyaman sambil menggendong baby Gala. Barulah Kaivan masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi kemudi.
kemudian perlahan mobil meninggalkan pelataran rumah sakit. Di sisi lain, kini Din berniat ingin menjual apartemennya dan membeli rumah di kawasan perumahan minimalis. Sebelum Din pindah ke rumah barunya, dirinya menyempatkan untuk mengunjungi Sunny di rumah sakit jiwa. Sesampainya di sana dia langsung menemui dokter yang menangani Sunny selama berada di sana. Dokter mengajaknya untuk melihat keadaan Sunny. Ceklek. Dokter membuka ruang rawat Sunny. Terlihat wanita itu kadang menangis, tertawa tak jarang pula Sunny juga berteriak mengamuk. Seperti saat ini, ketika Din masuk ke dalam seketika Sunny menoleh dan menatapnya tajam bak pedang yang siap menggores tubuhnya. "Ah, kau pembunuh! Kau membunuh anakku Dean. Kau RT. Aku membencimu!" Teriak Sunny hendak melukai Din, tapi kakinya sudah yang terikat membuatnya tak bisa meraih Din. "Tolong kembalikan anakku, hanya dia yang kupunya satu-satunya. Tolong selamatkan putriku." Kini Sunny menangis meraung-raung. Sungguh siapapun melihat kondisinya pasti akan tidak tega melihat wanita yang biasanya kuat sekarang jiwanya berantakan. Begitu juga yang dirasakan oleh Din, jujur saja hatinya tersayat melihat wanita yang telah melahirkan anaknya justru mengalami gangguan jiwa. Mungkin juga salahnya yang terlambat menyelamatkan putrinya hingga dia pun harus merasakan kehilangan darah dagingnya untuk selamanya. Beginilah kondisi Nona Sunny tuan, setiap ada perawat masuk dia mengira itu adalah Anda. Hanya dengan disuntikan obat penenang barulah Nona Sunny bisa ditenangkan. Tingkat emosionalnya benar-benar tinggi, ujar dokter menjelaskan. Din terdiam, matanya memerah menahan laju air matanya. Sungguh inikah karma yang Tuhan berikan untuknya. Ini sudah cukup setimpal dengan dosanya. Kejadian ini menjadi sebuah penyesalan besar yang tak akan Din ulangi lagi. Kehilangan orang-orang yang dicintainya secara bersamaan. Semua pria belum tentu sekuat Din, tapi hidup masih terus berlanjut, tak mungkin dirinya hanya berdiam diri meratapi nasib yang sudah terjadi. Din yang tak tega melihat kondisi Sunny pun langsung berpamitan pada dokter, dan meminta dokter untuk terus mengobati Sunny agar wanita itu bisa hidup seperti sebelumnya. Dan Din juga berjanji akan selalu mengunjungi Sunny saat dirinya senggang. Chapter 35. Makasih ya mas udah antarin aku dan Gala pulang. Ucap Nareta saat keduanya sudah sampai di rumah Papa Anggara. Jangan berterima kasih karena itu sudah menjadi tanggung jawabku. Tak mungkin aku membiarkan ibu dari anakku berjalan sendirian sambil menggendong bayi tampanku ini. Kata Kaivan sambil mengusap lembut pipi baby Gala. Nareta keluar dari mobil dan mengambil perlengkapan baby Gala, tapi dengan sigap Kaivan merebutnya dan membawanya. Biar aku saja. Kamu masuk duluan dan tunjukkan di mana kamarnya. Ujar Kaivan. Nareta segera membuka pintu rumah dan langsung naik ke lantai atas di mana kamarnya berada. Ceklek. Nareta membuka pintu kamarnya, rasanya masih sama saat dirinya belum menikah. Hiasan-hiasan ornamen cantik hasil karya tangannya bersusun apik di tembok. Taruh situ aja mas tasnya, nanti biar aku susun. Pinta Nareta. Kaivan menyisiri setiap sudut kamar Nareta. Kamar itu terlihat bersih dan rapi juga wangi. Mungkin karena Bibi selalu membersihkan dan merawat kamar Nareta jadi tidak ada debu ataupun barang yang berantakan. Apa tidak ada box bayi? Tanya Kaivan. Aku belum sempat membelinya mas, karena aku meminta Mas Din untuk menemaniku berbelanja keperluan Gala dia belum ada waktu. Ucap Nareta jujur. Kaivan menghela nafas pelan.
Ya sudah, nanti aku suruh asisten Reno untuk membeli segala keperluan Gala. Untuk sementara Gala biar tidur satu ranjang denganmu. Tak apa kan? Nareta tersenyum. Gak apa-apa mas, bukankah lebih bagus jika Gala tidur bersama ibunya? Itu bisa mendekatkan ikatan batin antara ibu dan anak. Sahut Nareta. Ya sudah, sekarang tidur dulu Gala di ranjang, kau pasti lelah dari tadi menggendongnya. Perintah Kaifan. Nareta menurut dan segera membaringkan Gala di ranjang dengan perlahan, kemudian dirinya menaruh bantal di sisi kanan dan kiri baby Gala. Kaifan mengangkat kursi di bawah meja rias lalu membawanya di depan Nareta, kemudian dirinya duduk di situ. Tangannya terulur menyentuh tangan Nareta. Nar, panggilnya. Nareta menoleh dan menatap wajah tampan Kaifan. Boleh ku katakan sekali lagi? Ucap Kaifan. Katakan apa mas? Tanya Nareta penasaran. Maukah kau menikah denganku dan menemaniku hingga akhir usiaku? Kata Kaifan lembut, sorot matanya yang tajam menatap Nareta. Tak ada jawaban dari Nareta, dirinya masih bimbang harus menjawab apa. Belum siap untuknya kembali membuka hati untuk menjalin hubungan lagi, Nareta masih trauma. Sakit hatinya saja belum sembuh. Ku beri waktu 1 bulan, tapi aku berharap seminggu dari sekarang kamu sudah menjawab lamaranku ini. Maaf, mungkin ini seromantis di film-film yang pernah kamu tonton, tapi percayalah perasaanku tidak main-main. Ucap Kaifan. Ya sudah, kamu istirahatlah, aku akan kembali ke kantor. Jaga dirimu juga Gala, kabari aku jika ada apa-apa. Kau paham? Lanjutnya lalu berdiri dari duduknya. Tak lupa Kaifan mengecup sekilas kening Nareta sebelum keluar dari kamar wanita. Kembali ke kantor. Jaga dirimu juga Gala, kabari aku jika ada apa-apa. Kau paham? Lanjutnya lalu berdiri dari duduknya. Tak lupa Kaifan mengecup sekilas kening Nareta sebelum keluar dari kamar wanita itu. Tok, tok, tok. Sayang, apa kamu ada di dalam ini Mama? Panggil Mama Tessa dari luar pintu kamar Nareta. Iya Ma, masuk saja, pintu gak Reta kunci kok. Jawab Nareta juga berteriak, dirinya tak bisa membukakan pintu karena baby Gala sedang menyusu. Mama Tessa masuk dan melihat Nareta sedang memberikan ASI untuk baby Gala. Kemudian Mama Tessa duduk di samping Nareta dan menatap baby Gala yang kembali memejamkan matanya. Sini, biar Mama pindahin Gala ke ranjang. Kamu turun makan malam dulu, kata Papa, ada hal yang ingin dibicarakan. Ucap Mama Tessa lalu mengulurkan tangannya untuk meminta baby Gala. Papa mau ngomongin apa Mah? Tanya Nareta penasaran. Mama gak tahu, nanti kamu tanya langsung aja sama Papa. Ya udah, kamu makan malam dulu Gi, biar nanti pas Gala haus kamu gak kelaparan. Sahut Mama Tessa. Nareta mengangguk dan lekas turun menemui Papa Anggara. Di sana Papa Anggara menunggu Nareta di ruang makan. Pah, sapa Nareta. Papa Anggara mendongak menatap Nareta yang berjalan ke arahnya. Makanlah dulu, setelah itu temui Papa di ruang kerja. Pinta Papa Anggara kemudian pergi menuju ruang kerjanya. Nareta lalu mengambil makanan dan memakannya dengan cepat. Tak lupa setelah menghabiskan makannya, Nareta juga menaruh piring kotornya ke dapur dan mencucinya. Memang rumah Papa Anggara memiliki pembantu, hanya saja jam kerjanya cuma sampai sore hari. Tok, tok, Pak, ini Nareta. Teriaknya dari luar ruang kerja Papa Anggara. Masuk Kek. Jawab Papa Anggara.
Setelah itu Nareta masuk dan melangkah ke arah meja kerja Papa Anggara. "Duduklah, ada hal yang ingin Papa omongin," ucap Papa Anggara. "Ada apa, Pak? Kayaknya serius banget," kata Nareta penasaran. Papa Anggara menarik nafas sebelum mulai berbicara. "Seminggu yang lalu, Kak Ivan meminta restu dari Papa untuk melamarmu. Dia juga berjanji akan menyerahkan seluruh aset yang dia miliki dan juga perusahaan menjadi atas namamu, jika dia berani menyakitimu. Apa Kak Ivan juga memberitahumu?" tanya Papa Anggara. Nareta mengangguk. "Iya Pak, Mas Kai udah beberapa kali ini melamar Nareta sejak sidang perceraian Nareta dengan Mas Din selesai. Tapi Mas Kai tidak mengatakan atas aset juga perusahaan, toh Nareta juga tidak membutuhkannya. Nareta bisa pegang perusahaan Papa kalau Nareta mau," jawab Nareta. "Good job, kau harus jadi wanita yang mandiri dan jangan sampai bergantung pada laki-laki." Yang jadi pertanyaan Papa, "Apa kamu menerima lamaran Kak Ivan?" tanya Papa Anggara lagi. Nareta menghela nafas kasar lalu menggeleng. Nareta bingung Pak, trauma yang Mas Din tinggalkan di dalam pernikahan masih membekas di hati Nareta. Gak mudah buat Nareta buka hati kembali, tapi Mas Kai memberikan Nareta waktu 1 bulan untuk memberikan jawaban atas lamaran itu. Nareta bingung Pak, harus bagaimana? Ucap Nareta mengungkapkan segala kegundahan dalam hatinya. "Papa tahu, jangan dipaksa dan ikuti kata hatimu. Saran Papa mending kamu jalani saja dulu, siapa tahu Kak Ivan bisa menjadi penyembuh atas luka dan traumamu," tutur Papa Anggara memberikan wejangan untuk Nareta. "Iya Pak, makasih Papa selalu dukung apapun keputusan Nareta. Nareta sayang Papa," ucap Nareta lalu menghambur memeluk sang Papa. "Apapun akan Papa lakukan demi masa depanmu. Ya sudah, sekarang kembalilah kamar dan temani cucuku tidur. Kau masih perlu banyak istirahat, panggil Mama atau Papa jika Gala rewel tengah malam," kata Papa Anggara. Nareta mengangguk lalu melangkah keluar dari ruang kerja Papa Anggara. Setelah kepergian Nareta, Papa Anggara melamun memikirkan keadaan putrinya yang harus mengalami kehancuran rumah tangga. Papa Anggara berharap semoga Kak Ivan bisa menjadi sumber kebahagiaan Nareta kelak. Chapter 36. Tengah malam Baby Gala menangis, membuat Nareta terbangun. Sayang, kenapa haus ya?" ucap Nareta pelan lalu mengangkat Baby Gala. "Oh, pampers kamu udah penuh ya, sini biar Mama ganti." Lalu Nareta mengambil pampers dan menggantinya. Setelah itu Nareta menggendong Baby Gala, agar bayi itu kembali tidur. Tiba-tiba ponselnya di atas nakas berdering, Nareta langsung meraih dan melihat siapa yang menelponnya tengah malam seperti ini. "Kai," gumam Nareta lalu menggeser tombol hijau di layar ponselnya. Terpampanglah wajah tampan Kak Ivan yang sedang bersandar di headboard ranjang dengan bertelanjang dada. "Halo Mama Gala, lagi apa kok belum tidur?" sapa Kak Ivan dari seberang telepon. Nareta tersenyum. "Tadi udah tidur, tapi Gala nangis," jawabnya. "Apa Gala merepotkanmu?" tanya Kak Ivan. "Tidak Mas, tadi hanya pampersnya penuh. Mungkin tak nyaman tidurnya," sahut Nareta. Kak Ivan menghela nafas pelan. Jujur dirinya ingin sekali menemani Nareta saat-saat masa seperti ini. "Maaf, aku belum bisa menemanimu menjaga Gala," ucap Kak Ivan sendu. "Kamu ngomong apa sih Mas, seperti ini saja kamu udah nemenin aku jaga Gala kok," jawab Nareta lembut. "Ya sudah, apa Gala sudah kembali tidur?"
Nareta melirik ke arah putranya yang masih dalam gendongannya. Sepertinya sudah Mas, sebentar aku taruh Gala dulu. Nareta menaruh ponselnya di tepi ranjang dengan layar menghadap ke arahnya. Dan Kak Ivan bisa melihat posisi Nareta yang sedang membaringkan Gala. Mata elang Kak Ivan tak beralih sedikit pun menatap Nareta begitu telatennya mengurus Gala sendirian. Ada desir rasa tak tega menjalar di hati Kak Ivan. Sungguh, bagaimanapun caranya sebisa mungkin dia akan menjaga mental juga hati Nareta agar wanita itu tidak terkena sindrome baby blues. Kemudian Nareta kembali mengambil ponselnya. Sudah? Tanya Kak Ivan. Nareta mengangguk, sudah Mas. Mas Kay belum tidur. Kak Ivan menggeleng pelan, aku baru saja pulang dari kantor. Jawabnya. Apa pekerjaan di kantor menumpuk? Tanya Nareta. Iya, ada beberapa meeting yang tidak bisa diwakilkan oleh asisten Reno. Jadi harus aku sendiri yang turun tangan, but no problem aku kerja juga demi kalian. Sahut Kak Ivan sambil tersenyum tipis. Ya sudah kau, kembali tidurlah. Kamu masih butuh banyak istirahat. Besok pagi ada anak buahku yang akan mengantar keperluan Gala. Lanjutnya, Nareta mengangguk dan lalu mematikan ponselnya, kemudian kembali membaringkan tubuhnya di samping Gala. Tak butuh waktu lama Nareta langsung terbuai dalam alam mimpi. Pagi ini Mama Tessa begitu antusias untuk mengurus Gala, padahal tadi Nareta sempat menolaknya karena takut merepotkan sang mama. Tapi ya begitulah seorang nenek, jika sudah mempunyai cucu. Rasa sayangnya pasti melebihi rasa sayangnya pada sang anak. Ah cucu Uti sudah wangi. Berjemur yuk. Kata Mama Tessa lalu mengambil Gala dari gendongan Nareta. Biar aku aja Ma. Tolak Nareta. Udah kamu mandi dulu saja, Mama juga mau gendong cucu Mama yang ganteng ini, ujar Mama Tessa lalu menggendong Gala dan membawanya berjemur di kolam renang samping rumah. Nareta menghela nafas pelan. Ia lalu bangkit dari duduknya dan berjalan masuk ke kamar mandi. Mau! Teriak Papa Anggara dari dalam rumah. Mama di sini Pak. Sahut Mama Tessa juga berteriak. Mendengar sahutan dari istrinya Papa Anggara memutar badannya dan melihat istrinya sedang duduk berjemur seraya memangku Gala. Papa Anggara mendekat dan ikut duduk di samping Mama Tessa. Udah mau berangkat ke kantor Pak? Tanya Mama Tessa yang melihat penampilan suaminya sudah rapi dengan setelan jas. Papa Anggara mengangguk, iya Mas, udah jam 8 lebih. Jawab Papa Anggara sambil menatap Gala yang hanya memakai pampers dan juga kacamata hitam kecil yang bertengger di hidung mungilnya. Lucu ya mah cucu kita. Ujar Papa Anggara. Iya Pak, Mama juga pengen punya bayi lagi. Celetuk Mama Tessa. Mendengar celetukan Mama Tessa, Papa Anggara hanya bisa menghela nafas berat. Mama Tessa menoleh menatap ekspresi wajah Papa Anggara. Sebenarnya dari lubuk hati Mama Tessa tahu jika Papa Anggara dulu ingin sekali menambah momongan meskipun hanya mengadopsi bayi dari panti asuhan. Tapi Papa Anggara tidak mau, kalau ia hanya ingin anak yang lahir dari rahim istrinya. Jikapun Mama Tessa sudah tak bisa hamil lagi tak masalah bagi Papa Anggara, karena menurutnya memiliki Nareta saja sudah lebih dari cukup. Flashback on. Orang tua Nareta. Praraang. Ark. Suara pecahan benda dan juga teriakan istrinya begitu mengejutkan Papa Anggara, yang saat itu sedang melakukan meeting dengan para investornya dari rumah. Buru-buru Papa Anggara berlari ke arah sumber suara dan meninggalkan laptopnya yang masih terhubung dengan para investor. Jantung Papa Anggara seketika terasa berhenti,
Nafasnya juga tercekat melihat istrinya sudah tergeletak sambil memegang perutnya dan darah keluar dari keningnya juga selapahannya. Di sampingnya berceceran pecahan kaca juga ada genangan air. "Sayang!" teriak Papa Anggara dan langsung bersimpuh mengangkat kepala istrinya ke pangkuan. "Sayang! Sadarlah!" ucap Papa Anggara dengan perasaan kalut. "Pauh! Sakit!" desis Mama Tessa seraya memegang perutnya merasakan sakit yang luar biasa. "Sabar ya Mah, kita ke rumah sakit sekarang," kata Papa Anggara kemudian mengangkat Mama Tessa. Mamang!" teriak Papa Anggara memanggil sopir pribadinya seraya berlari keluar kamar. "Ya Tuan! Astaga Tuan, apa yang terjadi dengan Nyonya A?" pekik Mamang melihat istri tuannya berlumuran darah. "Jangan banyak tanya, cepat siapkan mobil kita ke rumah sakit," titah Papa Anggara. Mamang langsung berlari menuju garasi untuk mengambil mobil. Setelah itu mereka membawa Mama Tessa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Mama Tessa segera mendapatkan penanganan. Papa Anggara yang menunggu di luar ruang UGD terus saja merapalkan doa untuk keselamatan keduanya dengan ditemani Mamang yang duduk di sampingnya. Tak lama pintu ruangan UGD terbuka dan dokter keluar sambil melepas sarung tangan medisnya. Papa Anggara segera bangkit dari duduknya dan mendekati dokter tersebut. "Dokter, bagaimana keadaan istri dan anak saya?" tanya Papa Anggara dengan tidak sabaran. "Selamat Pak Anggara atas kelahiran putrinya. Bu Tessa masih belum sadarkan diri karena pendarahan yang dialami beliau cukup hebat. Tetapi kami harus menyampaikan hal yang mungkin berat untuk diterima," ucap dokter menjelaskan. "Maksud dokter? Maaf, kami harus mengangkat rahim Bu Tessa, karena benturan kuat yang dialami Bu Tessa membuat beliau tidak bisa hamil kembali," ujar dokter. Papa Anggara mendesah pasrah. Baginya istri dan anaknya selamat sudah jadi kabar bahagia yang ia rasakan. "Kalau begitu saya permisi Pak Anggara," pamit dokter lalu pergi meninggalkan Papa Anggara. "Tuan," ucap Mamang, "saya pulang dulu ambil keperluan Nyonya dan juga dedek bayinya, nanti saya kembali lagi dan kabarin Tuan besar." Lanjutnya, Papa Anggara mengangguk. Flashback off. Orang tua Nareta off. Chapter 37. Tak lama terdengar suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Mama Tessa dan Papa Anggara saling menoleh ke arah pintu. "Siapa yang bertamu pagi-pagi gini, Pak?" tanya Mama Tessa. "Papa juga gak tahu, Mah," jawab Papa Anggara sambil mengendikkan bahunya. "Coba Papa tengok dulu siapa yang datang," titah Mama Tessa dan langsung diangguki oleh Papa Anggara. Di sana Nareta yang baru saja selesai mandi juga mendengar ketukan pintu. Setelah memakai baju Nareta langsung berlari untuk membukakan pintu. "Siapa Red?" tanya Papa Anggara saat melihat Nareta hendak membuka pintu. "Gak tahu Pak," jawab Nareta. "Coba kebuka, siapa tahu ada orang penting," sahut Papa Anggara. Nareta menurut dan langsung meraih handle pintu. Ceklek. Terlihat ada sekitar 4 orang pria berbadan besar dan juga berpakaian rapi dengan setelan jas. "Maaf, cari siapa ya?" tanya Nareta dengan perasaan was-was. "Kami diperintah Tuan Kaifan untuk mengantarkan perlengkapan Tuan Muda Gala," jawab salah satu pria tersebut. Mendengar nama Kaifan, Nareta bernafas lega. Ternyata itu adalah anak buah Kaifan yang dikatakan pria itu tadi malam. "Silahkan masuk," ucap Nareta mempersilahkan para pria itu untuk masuk. Papa Anggara yang melihat Nareta berbincang dengan pria-pria bertubuh besar itu langsung menghampiri putrinya.
takut wanita itu diapa-apakan. Dia siapa Red? Tanya Papa Anggara penasaran. Anak buah Mas Kaipah nganterin perlengkapan gala, tadi malam Mas Kai juga udah bilang sama Riyahta kok. Jawab Nareta. Papa Anggara mengangguk paham. Saat salah satu anak buah Kaifan yang baru saja kembali dari halaman depan tiba-tiba sebuah truk box masuk ke dalam pelataran rumah Papa Anggara. Astaga, kenapa bisa ada truk box masuk ke sini? Pekik Nareta terkejut. Maaf Nona, itu adalah perlengkapan juga kebutuhan untuk Tuan Muda Gala. Sahut salah satu anak buah Kaifan. Heli, cepat buka bagasi truk itu dan kau bawa masuk isinya. Perintahnya pada kawan-kawannya yang lain. Baik bos. Jawab tiga pria itu serempak. Setelah bagasi truk box dibuka, terpampanglah banyak barang-barang untuk Gala. Mulai dari box tidur, baju-baju hingga mainan yang berukuran kecil hingga besar. Astaga, apa Kaifan berniat membuka toko perlengkapan bayi di rumah Papa Red? Celetuk Papa Anggara yang melihat banyaknya barang yang ada di dalam truk. Riyahta gak tahu Pah, coba Riyahta hubungi Mas Kai dulu. Ucap Nareta lalu kembali ke kamarnya untuk mengambil ponsel. Nareta menekan nomor ponsel Kaifan dan segera menghubungi pria itu. Hanya dengan sekali panggilan langsung terhubung ke nomor Kaifan. Halo Nar. Sapa Kaifan dari seberang telepon, sembari pria itu membolak-balikkan berkas di atas meja kerjanya. Mas, Nareta mau tanya sama Mas Kai. Sahut Nareta. Tanya apa Nar? Tanya Kaifan penasaran lalu menutup berkasnya tadi dan fokus pada ponselnya. Kenapa Mas Kai kirim banyak barang buat Gala sampai satu truk box? Apa Mas Kai pindahin toko baby shop ke sini? Ucap Nareta. Kaifan terkekeh mendengar ucapan Nareta. Itu semua untuk Gala sayang. Aku tak ingin anakku kekurangan dalam hal apapun. Jawab Kaifan. Nareta menghela nafas pelan. Iya Nareta tahu, tapi kenapa sebanyak itu Mas? Kamar Nareta gak cukup buat nyimpen segitu banyaknya barang buat Gala. Sahut Nareta. Ya sudah setelah pulang kerja aku mampir ke rumah, nanti kita lihat-lihat perumahan buat kamu dan Gala. Ucap Kaifan. Maksud aku bukan gitu Mas, tapi ini barang buat Gala terlalu banyak. Protes Nareta karena Kaifan tak kunjung paham maksudnya. Terus mau kamu gimana? Itu semua juga nantinya kepake sama Gala kok. Hah? Ya sudahlah Mas terserahmu saja. Ucap Nareta lalu mematikan sambungan teleponnya. Nareta kembali turun ke bawah dan melihat banyaknya box kardus sudah bertumpuk di depan ruang tamu. Nareta menghela nafas kasar dan langsung mendekati Papa Anggara yang terbengong melihat para anak buah Kaifan masih mondar-mandir memasukkan box kardus ke dalam. Riyahta. Panggil Papa Anggara. Ini rumah Papa mau jadiin gudang atau toko perlengkapan bayi? Tanya Papa Anggara yang merasa jengkel dengan kelakuan calon menantunya itu. Ya mau gimana lagi Pah, Riyahta juga gak tahu kalau Mas Kai bakal kirimin barang keperluan Gala sebanyak ini. Sahutnya. Pokoknya sebelum Papa pulang kerja, semua kardus ini harus sudah rapi dan gak bertumpuk di depan ruang tamu. Papa pusing lihatnya Red. Keluh Papa Anggara lalu melenggang pergi keluar. Di sana Mama Tessa yang baru saja selesai berjemur juga terkejut melihat banyaknya tumpukan kardus. Astaga Riyahta, kamu mau pindahan? Tanya Mama Tessa sambil menggendong baby Gala. Ini semua kiriman dari papanya Gala mah, jawab Nareta pelan. Tapi kenapa sebanyak ini Red? Apa mau buka toko? Tadi Papa yang bilang begitu sekarang gantian Mama,
Riahta juga udah protes sama Mas Kai mah. Tapi Mas Kai bilangnya itu buat kebutuhan Gala. Ucap Nareta. Mama Tessa juga menghela nafas kasar. Nanti minta Bibi sama Mamang bantuin beresin kardusnya, Mama mau ke kamar dulu sama Gala. Ujar Mama Tessa lalu melangkah pergi menuju kamarnya dengan membawa Gala. Nareta segera mencari Bibi dan Mamang setelah para anak buah Kaifan berpamitan.